Jemaat yang saya kasihi, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan, sehingga kami dalam keadaan sehat hingga pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami anak-anak Tuhan sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan nats renungan hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Demikian bunyinya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, kokohnya suatu bangunan sangat tergantung pada dasar atau pondasinya. Apabila pondasi yang dibuat kuat atau kokoh, maka bangunan pun akan kokoh. Sebaliknya, apabila pondasinya atau dasarnya dibangun asal-asalan, maka bangunan itu pun akan tidak kokoh. Di sini dalam nats ini, dengan penuh keyakinan Rasul Paulus menyatakan bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya, dia sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, dia sudah meletakkan dasar bangunan kehidupan rohani yang sangat kokoh dan kuat bagi jemaat Korintus pada waktu itu. Dasarnya, pondasinya adalah Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus. Ia juga menyatakan bahwa orang lain boleh membangun terus di atas dasar yang sudah dibuatnya. Apakah bangunan di atas dasar itu terbuat dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Pembangunan yang dibuat harus dilakukan sesuai dengan dasar yang telah ditetapkan, yaitu Yesus Kristus, dan berkenan kepada Tuhan. Pembangunan dibuat atau pelayanan dilakukan di tengah-tengah jemaat Korintus harus dibangun dengan dasar kehendak Tuhan Yesus Kristus, berkenan kepada Tuhan, bukan dibangun dengan dasar ambisi pribadi, kesombongan pribadi, dan iri hati, karena pada akhirnya semuanya akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dialah satu-satunya dasar untuk membangun kehidupan rohani jemaat yang kokoh, yang kuat sampai pada akhirnya. Dengan demikian,
maka siapapun boleh melakukan pelayanan, melanjutkan pelayanan yang sudah dimulai oleh Paulus, asalkan semuanya beralaskan kasih Kristus, Injil, keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya semua jemaat akan dipersatukan dan diikat oleh kasih Tuhan. Dan pada akhirnya persekutuan mereka menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Dan jemaat juga satu dengan yang lainnya akan menjadi berkat dan mereka merasa terberkati dalam kehidupannya. Dengan sangat jelas, secara tersurat atau tersirat, Rasul Paulus kemudian mengemukakan bahwa orang boleh membangun di atas dasar yang sudah dia buat dengan kokoh. Tentunya mereka juga membangunnya, melakukan pelayanan atas dasar iman kepada Tuhan Yesus, atas dasar kasih Tuhan yang sudah dia terima dalam kehidupannya. Itu berarti bahwa dengan pelayanan yang dia lakukan, maka jemaat itu diajak untuk bersatu, bukan terpecah belah seperti yang sudah mulai terjadi di jemaat Korintus. Karena itu Paulus mau mengingatkan supaya orang yang sudah memiliki dasar iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apapun yang dihadapinya, tentunya dia akan tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dan keinginannya untuk terus membangun persekutuan, kesatuan, kedamaian di antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, marilah kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan di atas dasar iman yang teguh, yang kokoh. Siapapun tidak akan bisa meruntuhkannya. Sampai akhir hayat kita, kita terus memiliki dasar yang teguh, yaitu iman percaya kita tetap kokoh kepada Tuhan Yesus. Dan buah iman kita akan tetap kelihatan hidup di dalam kasih-Nya, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami tetap meletakkan dasar iman kami, kehidupan kami di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kami, yang mengasihi kami sampai selamanya. Bukan karena kehebatan kami layak di hadapan Tuhan, tetapi karena anugerah kasih Tuhan semata di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kami hendak melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati setiap aktivitas kami. Berikan buah yang baik dari setiap pekerjaan kami, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dan keluarga kami masing-masing. Jemaat Tuhan yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Bagi mereka yang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Bagi yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, dengan makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, dengan pertolongan para medis, sehingga mereka merasakan kuasa Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan semakin dimuliakan.
Demikian juga anak-anak Tuhan yang masih kecil, Engkau kiranya memberikan pertumbuhan yang baik dalam kesehatan. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih dalam studi, Engkau berikan keberhasilan dalam studinya. Bagi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan yang layak mereka kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Bagi setiap jemaat Tuhan yang merindukan jodoh, berikan jodoh yang sepadan, yang seiman dengan kami. Bagi setiap orang tua berkati, berikan hikmat bijaksana dalam bimbing mengayomi, memberikan setiap kebutuhan anak cucu yang Engkau berikan bagi setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang hendak kami pinta, biarlah kehendak Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kami. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.